Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya Vera Indriani. Memperingati 71 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia, sejumlah anggota DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia, khususnya di bidang perekonomian. Namun masih ada sejumlah sektor yang perlu ditingkatkan, di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, energi, minyak dan gas bumi, serta minerba. Memperingati 71 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia, sejumlah anggota DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia khususnya di bidang perekonomian, namun masih ada sejumlah sektor yang perlu ditingkatkan, di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, energi, minyak dan gas bumi serta minerba. Ditemui saat menghadiri rapat paripurna MPR, DPR, dan DPD RI dalam rangka pidato Presiden menyambut hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 7 DPR RI Qurtubi berpendapat, sejauh ini bangsa Indonesia sudah berjalan dalam arah yang benar. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara lain. Namun menurutnya masih banyak sektor yang perlu dibenahi dan membutuhkan konsentrasi lebih besar dalam menentukan kebijakan secara tepat dan cepat. Hal tersebut antara lain tata kelola SDM, migas, minerba, dan program kelistrikan nasional. Qurtubi menambahkan untuk menjadi negara maju, program listrik nasional harus ditingkatkan 4 kali lipat. Dan bila perlu dibangun pembangkit listrik tenaga nuklir, bila ingin negara kita beranjak menjadi negara maju. Yang jelas, bangsa ini bergerak dalam arah yang benar, ya. Pertumbuhan ekonomi cukup bagus meskipun tidak setinggi yang kita harapkan, tapi jauh lebih bagus daripada rata-rata negara lain, ya. Tapi sektor-sektor tertentu butuh konsentrasi untuk bisa diterapkannya kebijakan yang cepat dan tepat. Sektor SDM terutama di Komisi 7, ya. Anggota Komisi 8 DPR RI Arzetti Bilbina mengatakan, memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 diperlukan suatu usaha yang lebih optimal dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Hal tersebut tidak boleh menjadi sekedar wacana. Pemerintah kedepannya harus mampu mewujudkan program nyata dan merealisasikan program kerja yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Arzetti menambahkan bangsa Indonesia harus bisa menjadi bangsa yang bermartabat, sejahtera dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. 71 itu usaha yang sudah sangat mapan, artinya memang dibutuhkan bukan hanya wacana saja untuk saat sekarang, adalah kerja nyata, di mana prolog yang memang kita lihat, kita baca di setiap jalan dengan Dirgahayu HUT 71 Republik Indonesia ini adalah di mana berharap kerja nyata itu mulai terwujud. Jadi masyarakat sekarang mengharapkan masyarakat menjadi masyarakat yang memiliki kesejahteraan, kesehatan, semua itu nyata, tidak hanya sebatas wacana saja. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan bahwa Guru Bangsa Cokroaminoto jangan hanya menjadi kenangan bangsa Indonesia, namun gagasan besarnya tentang kemerdekaan harus terus diimplementasikan oleh para pemuda. Ditemui saat menghadiri acara peringatan 100 tahun Zelbestu atau pemerintahan yang berdaulat untuk mengenang tokoh nasional Haji Umar Said Cokroaminoto di Kota Bandung, Jawa Barat baru-baru ini, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan Cokroaminoto merupakan guru para pendiri bangsa yang telah meletakkan gagasan kemerdekaan Indonesia. Ketua DPR menjelaskan gagasan kebangsaan dan pentingnya menjadi bangsa merdeka sudah digerakkan oleh Cokroaminoto dan para tokoh pergerakan lainnya selama masa penjajahan kolonial. Di antara banyak murid Cokroaminoto adalah Soekarno, yang kemudian bersama Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Ade Komarudin mengajak kaum terpelajar untuk terlibat dalam proses sejarah perjuangan bangsanya, ikut andil dalam memperbaiki situasi sosial, dan berkomitmen untuk mencari jalan keluar dari krisis, seperti yang telah diajarkan oleh Cokroaminoto. Para pendiri Republik ini, Bung Karno, ya gurunya kan Pak Cokro. Gagasan kebangsaan sesungguhnya dari Pak Cokro. Kemudian para muridnya memperjuangkan terus hingga ya lahirlah proklamasi, kira-kira begitu. Jadi dasar-dasar kebangsaan sesungguhnya ya dari beliau ini. Ketua DPR meminta agar gagasan besar Cokroaminoto tidak hanya dikenang,
Namun, perlu implementasikan dan direfleksikan oleh generasi yang akan datang demi mewujudkan cita-cita bangsa. Ade Komarudin mengingatkan kepada para pemimpin di negeri ini agar selalu mengingat pesan Cokro Aminoto, yaitu seorang pemimpin tidak boleh berdiri di Menara Gading terpisah dari penderitaan rakyat. Dari Bandung, Jawa Barat, Nur Fuad dan Fajar Ilhami melaporkan untuk TVR Parlemen. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di Provinsi Bengkulu, Komisi 2 DPR RI mendukung pemerintah Provinsi Bengkulu menerapkan e-government melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi informasi secara optimal. Dalam rangka percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu, Komisi 2 DPR RI mendukung pemerintah Provinsi Bengkulu menerapkan e-government melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang informasi dan teknologi secara optimal. Dalam pertemuan dengan Gubernur Provinsi Bengkulu Ridwan Mukti, SKPD dan sejumlah anggota DPRD Bengkulu di kantor Gubernur Provinsi Bengkulu baru-baru ini, Komisi 2 DPR RI menyayangkan angka kemiskinan dan tingkat kesenjangan yang cukup tinggi di Provinsi Bengkulu, sehingga menjadikan Bengkulu sebagai salah satu daerah tertinggal di wilayah bagian barat Indonesia. Anggota Komisi 2 DPR RI Hetifah Saipudin mengatakan, Provinsi Bengkulu memiliki sejumlah kendala untuk mewujudkan e-government, antara lain masalah distribusi dan kompetensi aparatur sipil negara di wilayah tersebut. Perlu kompetensi-kompetensi baru yang sebelumnya mungkin tidak banyak tersedia. Nah, jadi kalau kita menyebutkan moratorium ya dalam hal pengangkatan pegawai negeri sipil itu sebaiknya memang tidak disamaratakan begitu saja. Tapi harus kita lihat juga berbasis wilayah. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI Abdul Halim. Ia mendorong pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer K2 dan bidan PTT, melihat masih banyaknya kekurangan tenaga kesehatan dan ASN di sejumlah lembaga pemerintahan di provinsi tersebut. K2 ini di Bengkulu ini masalah guru, masalah tenaga kesehatan. Yang kami lihat kurang itu memang di tenaga kesehatan, di tenaga pendidikan, itu yang masih banyak kurang. Dari Provinsi Bengkulu, Kori Elisabeti, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, demikian Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Vera Indriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.